Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridhaillah wa lihusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadai hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa lihuduhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim wuduhal arifin wuduhal ulama'il amilin syarihin wa alama nawu bisadakuna syarihin ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa ala alihi Sayyidina Syekhina wa Syekhina wa ala bil billadhi ta'allamna wa allamna rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله وكفى wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat-tuqa wal-wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Darussalam Perumahan Kurnia Jaya Alam yang sangat kami hormati, kami muliakan, terkhusus segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Shaimin shaimat, muslimin muslimat, rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat dan bersalam kepada junjungan alam sang pembawa pelita Islam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, materi kajian kita pagi hari ini spesial ya, permintaan sebagian pengurus tentang amalia-amalia yang sangat dianjurkan dilakukan mulai malamnya hari raya dan juga siangnya hari raya. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah,
Hari Raya Idul Fitri tahun ini, saudara kita di Muhammadiyah telah mengumumkan hari Jumat, ya. Begitu juga sebagian pondok pesantren, di antaranya pondok pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Kita juga sudah melihat di YouTube-nya mengumumkan hari rayanya tahun ini sama dengan Muhammadiyah, hari Jumat tanggal 20 Maret. Kita bagaimana? Sebaiknya nunggu hasil sidang isbat dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Besok sore Kementerian Agama mengerahkan semua pegawainya seluruh Indonesia untuk melihat hilal. Jadi ada istilah melihat hilal, ada istilah berpendapat bahwa hilal itu sudah nampak. Kalau melihat hilal ya memang melihat. Zaman dulu belum ada alat secanggih sekarang. Di tanggal 29 Ramadan, para sahabat sebagian mereka pergi ke pantai. Kalau memang nampak hilal anak bulan atau bulan sabit, berarti sudah tanggal 1 Syawal. Kalau belum, sempurnakan puasamu menjadi 30 hari. Melihat. Kalau berpendapat itu berdasarkan ilmu. Ada satu disiplin ilmu yang namanya ilmu falak atau ilmu astronomi, yang dengan ilmu tersebut ada rumus-rumus sehingga dengan rumus itu bisa diketahui. Jangankan hilal tahun ini, ya, Ramadan 20 tahun ke depan itu dengan ilmu tersebut bisa diketahui. Cuma sekarang kita harus fair. Petunjuk Rasulullah untuk menentukan awal bulan dan juga untuk menentukan lebaran, itu petunjuknya sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah kalian ketika sudah melihat hilal, ru'yah, dan berbukalah kalian, lebaranlah kalian juga ketika sudah melihat hilal. Fa'in gumma alaikum, ketika suasana langit berawan mendung, otomatis gak nampak, maka fa'akmilul iddah, sempurnakan hitungan bulannya. Berapa? Salasina yauman, 30 hari. Jadi dalam kalender Hijriah itu 1 bulan, 29 dan 30. Kalender Masehi kecuali Februari 30 dan 31. Kalau kita melihat hadis ini, untuk penentuan awal bulan itu memang ru'yah, harus melihat. Jadi bahasa Arab itu unik. Kadang fi'il madinya sama, tapi ketika masdarnya berbeda, artinya beda. Ru'yah ini fi'il madinya ro'aya, ro sama. Kalau belajar amsilatut tasrifiyah,
fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun ya. Ro'a itu masdarnya ada yang ru'yatan, ada yang ra'yan, ada yang ru'yan. Fi'il madhi mudhari'nya sama, ro'a yaro, ada yang ru'yatan, ada ro'a yaro, ada yang ra'yan, ada ro'a yaro, ada yang ru'yan. Kalau masdarnya ru'yatan, ro'a yaro ru'yatan, itu artinya melihat. Paham ya? Melihat. Kalau masdarnya ro'yan, ro'a yaro ro'yan, artinya berpendapat. Sebagaimana sabda Nabi, man fassarul Qur'ana bi ra'yih. Siapa yang menafsiri Quran dengan pendapatnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sungguh telah disediakan tempatnya di neraka. Ro'yan, ini fi'il madhinya sama, ro'a yaro. Yang ketiga, ro'a yaro ru'yan, artinya mimpi. Dalam surah Yusuf dijelaskan di antara mukjizatnya Nabi Yakub dan Nabi Yusuf itu diberi kelebihan oleh Allah, bisa menafsiri mimpi. Nabi Yakub ketika Yusuf kecil datang lalu bercerita, ya abati, wahai ayahku, inni ro'aitu sama nih, ro'a yaro, saya bermimpi, ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ru'aituhum li sajidin. Saya bermimpi ada 11 bintang, 1 matahari, 1 rembulan, semuanya sujud padaku. Yusuf kecil ini cerita mimpinya. Nabi Yakub paham maksud mimpi itu, karena Nabi Yakub termasuk manusia yang diberi kelebihan oleh Allah bisa menafsiri mimpi, dan ilmu ini pun berlanjut kepada putranya Nabi Yusuf yang ketika di penjara, teman sepenjaranya bermimpi yang berbeda, lalu ditafsiri oleh Nabi Yusuf dan kenyataan. Raja bermimpi ditafsiri oleh Nabi Yusuf kenyataan. Itu sama-sama ro'a yaro, tapi masdarnya ru'yan. Nah, petunjuk Nabi tentang penentuan awal bulan itu ru'yatan, sumu li ru'yati. Berpuasalah kalian dengan melihat, bukan sumu li ra'yi. Berpuasalah kalian dengan berpendapat. Makanya yang tetap menggunakan metode ru'yatul hilal itu memahami hadis ini, redaksi kalimatnya bukan li ra'yi tapi li ru'yati, melihat. Kalau li ra'yi berpendapat. Kita punya fasilitas ilmu, dengan ilmu itu akhirnya berpendapat. Makanya ulama-ulama ahli fikih dalam karya-karyanya bersepakat, kalau terjadi perbedaan pendapat antara hasil ru'yah dengan hasil hisab, mestinya yang dimenangkan adalah ru'yah. Kita sekali lagi yang terbaik tetap nunggu pengumuman dari pemerintah setelah sidang isbat besok sore. Sidangnya setelah maghrib, biasanya isya diumumkan hasilnya. Karena pemerintah penentuan hilalnya, kecuali memang tetap menggunakan disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu falak, dengan hisab, tetap nanti ketika hasil dari hisabnya itu kok beda dengan ru'yah melihat hilal, yang dimenangkan adalah
ru'yah. Nah, ini biar paham ya, mengapa kok ada perbedaan antara kelompok satu dengan yang lain tentang masalah penentuan awal bulan. Beda dalam memahami li ru'yati. Ru'yah itu kalau mau jujur itu masdar dari ro'a yang artinya melihat. Nah, sahabat-sahabat kita yang menggunakan ilmu hisab itu diartikan dengan berpendapat. Pendapat ini didasari dengan ilmu yang namanya ilmu hisab. Pengen besok hari raya atau Sabtunya, Bapak-bapak ini. Nah, yang terbaik tetap ikut pemerintah ya. Tapi kalau lihat di TikTok kok kayaknya banyak yang hari Jumat ini. Tapi tetap pemerintah tidak gegabah, dan sidang isbat itu yang hadir bukan hanya satu ormas, semua ormas dihadirkan, semua ormas juga difasilitasi untuk melihat hilal di masing-masing matlak. Titik yang dari sana itu memang hilal bisa nampak ya dengan alat yang disebut dengan teleskop. Nah, itu urusan mereka. Kita tinggal manut saja. Saudara-saudara Muhammadiyah ya silakan ikut. Hasil kesepakatan saudara-saudara ulama-ulama Muhammadiyah, bahkan juga sebagian pesantren NU pun sudah ada yang mengumumkan hari rayanya hari Jumat. Ya, ada amalia-amalia ini yang perlu dipahami ketika kita dijumpakan dengan malam hari raya. Juga dijumpakan dengan hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Di antara amalia tersebut, di malam harinya kita disunnahkan untuk memperbanyak doa. Jangan sampai di malam hari raya itu kita nggak berdoa. Mengapa? Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, khamsul layal, ada 5 malam, la turaddu fihinna du'a, yang doa di 5 malam itu tidak akan ditolak oleh Allah, pasti diijabah. 5 malam tersebut diantaranya Lailatul Fitri wa Lailatul Nahri, malam hari raya Idul Fitri 1 Syawal, dan malam hari raya Kurban 10 Dzulhijjah. Makanya di malam hari raya nanti jangan sampai tidak berdoa ya, karena itu waktu yang sangat mustajabah, mulai maghrib sampai menjelang subuh. Kemudian dianjurkan menghidupkan malam hari raya dengan banyak ibadah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahya lailatal idain, barang siapa yang menghidupkan 2 malamnya hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, la yamutu qalbu hina yamutal qulub, maka di saat banyak hati manusia yang dimatikan oleh Allah, dijauhkan dari hidayahnya Allah ya, jauh dari kesadaran untuk bertoat. Ciri hati mati itu males, ibadah males, tapi kalau maksiat semangat. Kalau pengen hatimu terus dijaga oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, jangan sampai di malam hari raya tidak kalian hidupkan dengan ibadah. Jangan sampai ya. Bayi sepuh, Bayi Karim pendiri Lirboyo itu selalu berpesan, bahkan sampai agak ekstrim.
sak mekedut-kedute santri, senakal-nakalnya santri, itu jangan sampai tidak menghidupkan malam hari raya meskipun hanya dengan sholat witir 1 rakaat. Jangan sampai tidak. Maghrib usahakan jamaah, isya jamaah. Andai mungkin kita lagi males ibadah, minimal witir 1 rakaat. Witir 1 rakaat jangan sampai tidak dikerjakan. Ya, jadi menghidupkan malam hari raya dengan melakukan banyak ibadah, sholat sunnah meskipun hanya 1 rakaat sholat witir, jangan sampai tidak kita kerjakan. Jamaah maghrib, jamaah isya yang tinggalkan, biar kita tergolong orang yang menghidupkan malam hari raya, sehingga sebagaimana janji Nabi, hati kita akan selalu dijaga oleh Allah, dihidupkan dengan nur cahaya hidayahnya di saat banyak hati-hati yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Yang ketiga, membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah itu waktu pembayaran zakat fitrah dalam mazhab Syafi'i ada 5. Ada yang namanya waktu jawas, waktu mulai boleh membayar zakat fitrah. Kapan waktu jawas itu? Mulai awal Ramadan. Jadi boleh zakat fitrah dibayarkan di awal Ramadan, mungkin karena mau tugas di luar negeri atau mau pulang kampung, ya, bayar fitrahnya di awal Ramadan boleh. Namanya waktu jawas, awal Ramadan sampai malam hari raya. Yang kedua namanya waktu wajib. Waktu wajib itu mulai malamnya hari raya Idul Fitri maghrib sampai subuhnya tanggal 1 Syawal. Itu waktu wajib bagi mereka yang belum membayar zakat fitrah dari awal Ramadan, bayar di waktu itu. Yang ketiga namanya waktu afdol, waktu yang paling utama dibanding waktu wajib. Ini ada waktu yang paling utama untuk membayar zakat fitrah. Kapan itu? Mulai habis subuhnya tanggal 1 Syawal sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu yang terbaik. Jadi membayarkan zakat fitrahnya setelah subuh, antar ke orang-orang yang berhak menerima zakat sampai sebelum pelaksanaan sholat Id. Namanya waktu afdal, waktu yang paling utama untuk bayar zakat fitrah. Kemudian yang keempat, waktu makruh. Kapan itu? Bayar zakat fitrah sesudah sholat Id, sebelum masuk tanggal 2 Syawal. Jadi bayarnya itu sesudah sholat Id sampai sebelum maghrib. Ini namanya waktu makruh. Sah zakat fitrahnya, tapi kalau bisa jangan di waktu itu, nggak baik, nggak baik ya. Dan yang kelima namanya waktu haram. Ya tetap sah, cuma kita berdosa, sama dengan kita mengakhirkan sholat sehingga keluar dari waktunya. Ya tetap harus dikerjakan sholat itu, cuma kita terkena dosa mengakhirkan perintah sholat sehingga keluar dari waktunya. Waktu haram itu kapan? Waktu haram mulai maghribnya tanggal 2 Syawal. Entah karena kesibukan apa, zakat fitrah itu dibayarkan sesudah maghrib tanggal 2 Syawal. Ini berdosa ini. Zakatnya bagaimana? Ya sama dengan sholat. Kita ngerjakan sholat tanpa ada udzur
di luar waktunya, tetap sholat kita sah, tapi itu waktu haram. Kalau kita sholatnya duhur semisal sampai asar jam 3, kok sholat duhurnya jam 3 lebih 10 menit, kita berdosa sebab mengakhirkan sholat duhur dari waktunya tanpa udzur, tapi sholatnya tetap sah, menjadi qadha, sehingga niatnya ya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi qadhaan. Kenapa dikerjakan di luar waktu diperintahkannya membayar zakat fitrah. Zakat fitrah wajib bagi mereka yang telah memenuhi syarat wajib zakat fitrah. Di antaranya muslim, yang kedua jumpa sebagian Ramadan, jumpa sebagian Syawal. Kalau jumpanya hanya sebagian Ramadan saja nggak wajib, atau jumpanya hanya sebagian Syawal saja nggak wajib. Kalau ada bayi lahirnya sesudah maghrib jam 6 semisal, bayi lahir jam 6 5 menit, wajib zakat fitrah enggak? Wajib enggak? Halo? Mantap semua kayaknya. Ya Allah, itikafnya semalam suntuk ya. Ayo, bayi lahir maghrib jam 6 lebih 5 menit lahir, wajib dizakati fitrah enggak? Wajib enggak? Wajib. Hah? Wajib enggak? Ibu-ibu jawab kompak, wajib. Ya enggak wajib. Mengapa? Karena bayi itu hanya jumpa dengan sebagian Syawal, Ramadannya enggak jumpa. Kecuali kalau bayi itu lahirnya 5 menit sebelum maghrib, nah itu wajib dizakati, sebab dia jumpa dengan Ramadan juga jumpa dengan Syawal. Ada orang meninggal maghrib jam 6, meninggalnya jam 6 kurang 5 menit, kaya raya ini orangnya meninggalnya jam 6 kurang 5 menit, wajib zakat fitrah enggak? Wajib zakat fitrah enggak? Wajib. Wajib zakat fitrah enggak, Pak? Tidak. Ibu-ibu kompak wajib. Nah, ini berarti belum paham. Orang kaya nih meninggal jam 6 maghrib, meninggal jam 6 kurang 5, wajib zakat fitrah enggak? Ya tidak. Kenapa tidak? Karena hanya jumpa dengan Ramadan, tidak jumpa dengan Syawal. Beda kalau meninggalnya sesudah maghrib. Jam 6 maghrib, jam 6 lebih 5 menit meninggal, maka wajib zakat fitrah, diambilkan dari harta tinggalannya. Ayah, kalau sudah berkewajiban zakat fitrah, maka kewajibannya, kemudian yang ketiga syaratnya di hari raya itu mulai malam sampai sorenya punya kelebihan makanan pokok dari kebutuhannya, ya, atau punya kelebihan harta uang yang cukup untuk zakat fitrah. Kalau sudah wajib, kewajibannya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang nafkah mereka menjadi tanggungannya. Jadi sebenarnya si fulan sudah kewajiban, dia muslim, dia juga berjumpa dengan Ramadan dan Syawal, dia punya kelebihan harta atau makanan pokok di hari itu, wajib dia. Kalau sudah wajib, dia pun berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Istrinya, anak-anaknya, mungkin punya orang tua yang ikut dengannya yang memang nafkahnya menjadi tanggungannya. Itu yang berkewajiban kepala keluarga. Bukan kok kewajiban anak kita, bukan. Makanya
kalau mengeluarkan zakat fitrah dibimbing oleh amil, ya, semisal bawa beras untuk 5 anak, semisal niatnya nawaitu wa nukhrija zakatal fitri an nafsi wa amman talzamuhum, ya, talzamuni nafaqatuhum. Saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan untuk diri orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku. Itu mestinya yang niat pimpinan keluarganya, bukan istrinya, bukan anak-anaknya. Nah, masalah anak bawa beras ke masjid, dipasrahkan ke hamil, lalu dibimbing niat untuk melatih mereka. Sebenarnya yang wajib berniat itu adalah ayahnya, sebab itu kewajibannya, bukan kewajiban istri dan juga bukan kewajiban anak-anaknya. Zakat fitrah, silakan pilih waktu yang terbaik kalau tidak repot. Waktu terbaik sesudah sholat subuh, sebelum sholat Id, itu waktu yang paling afdal. Disunahkan apa lagi? Iksarut takbir, memperbanyak takbir. Takbir itu ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Dalam hari raya Idul Fitri, takbir muqayyadnya dibatasi waktunya, itu adalah mulai dari takbir mursalnya, ya, tidak dibatasi kapanpun kita diperintahkan takbir, mulai dari maghribnya 1 Syawal sampai pelaksanaan sholat Id. Itu kita diperintahkan memperbanyak takbir. Entah habis sholat atau sedang di jalan, asal tidak di tempat yang dilarang berzikir, kita disunahkan takbir. Kalau di hari raya Idul Adha ada namanya takbir muqayyad, dibatasi waktunya, mulainya dari subuhnya tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Setiap habis sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, disunahkan takbir, ya. Nah, nanti yang mursal itu mulai malam hari raya Idul Adha sampai selesainya hari tasyrik, setiap melihat binatang ternak kita disunahkan untuk bertakbir. Nabi katakan, zayyinu ayadakum bitakbir, hiasi hari rayamu dengan takbir, perbanyak takbir. Wa aksiru minat takbir lailatal idain, perbanyak takbir di malam hari raya, fa innahum yuhaddimul dzunuba hadman, karena sungguh takbir yang kalian kumandangkan di malam hari raya itu bisa menghancurkan dosa kalian yang diibaratkan seperti bangunan yang kokoh, akan hancur dengan takbir kalian. Makanya perbanyak takbir, sehingga ada kegiatan takbir keliling, ya. Ini sudah ada edaran dari wali kota, ditandatangani Pak Sekda, tapi ada dalam kurungnya, takbir keliling hari Kamis malam Jumat, tapi ada dalam kurung nunggu pengumuman pemerintah. Nah, itu yang terbaik memang. Kalau memang pemerintah kok mengumumkan besok malam sudah Syawal, berarti lebaran kita tidak berbeda. Kalau semisal kok memang belum nampak hilalnya atau nampak tapi masih di bawah 3 derajat, nah itu urusan para ahli, berarti lebaran Idul Fitri kita tahun ini hari Sabtu. Ini terkadang Ustadz itu ya sampai kalau ada perbedaan, dia diminta kawan-kawannya Muhammadiyah untuk khutbah Id, hari Jumat khutbah Id, tapi di hari Sabtunya pun juga khutbah, sebab dia ada 2 hari raya. Ada seperti itu tuh, ada ya, Masya Allah. Jadi Jumat khutbah,
Sabtunya juga khutbah. Saya pernah ditawari berkali-kali, tapi ya ngapain ya? Yang kita yakini mana, ya itulah kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat id. Kemudian mandi disunahkan. Mandi disunahkan. Kapan mulai disunahkannya mandi sholat id? Tengah malam. Kalau mandi Jumat, subuh. Orang sebelum subuh karena masuk kerjanya jam 7 semisal, sekalian mandilah. Mandi Jumat, belum sah. Mandi Jumat itu disunahkannya waktunya mulai subuh. Kalau mandi sholat id disunahkannya waktunya mulai tengah malam. Jam 2 baru datang dari masjid takbiran, entah takbiran atau ngopi, entah banyak takbirnya atau ngobrol, wallahu alam. Terus sampai rumah, daripada nanti enggak mandi sholat id, mandi sekarang lah. Kalau belum subuh, sudah boleh. Kalau mandi sholat id itu waktunya mulai tengah malam. Kalau mandi Jumat waktunya mulai subuh. Kemudian di pagi harinya disunahkan untuk ikut sholat id. Sholat id hukumnya sunnah muakkadah, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Bahkan Nabi perintahkan laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda datang semua ke tempat pelaksanaan sholat id. Meskipun yang perempuan sedang haid suruh datang, tapi bukan untuk ikut sholat, ikut datang mensyiarkan pelaksanaan sholat id. Saat takbiran ikut takbiran, sampai begitu. Saking dikukuhkannya melaksanakan sholat Idul Fitri. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shamu syahrul Ramadan wa kharaju ila idihim." Ketika orang selesai puasa Ramadannya, lalu di pagi harinya 1 Syawal mereka melaksanakan sholat id berbondong-bondong bersama keluarganya ke masjid, ke mushola, ke lapangan untuk sholat id. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, "Ya malaikati, malaikat-malaikatku, kullu amilin yatlubu ajrah." Setiap buruh bekerja, mereka pasti pengen upahnya, pengen gajinya. Wa ibadiyalladzina shamu syahrahum, hamba-hambaku yang kemarin sebulan pun penuh berpuasa, wa kharaju ila idihim, dan hari ini mereka keluar rumah menuju pelaksanaan sholat id, tiada lain dan tiada bukan yatlubuna ujurahum, mereka ibarat orang kerja minta upahnya, minta gajinya. Isyhadu, malaikat-malaikatku, saksikan, anni qad ghafartu lahum, sungguh di antara gaji dariku, upah dariku untuk mereka, aku ampuni semua dosanya. Ya umat Muhammad, umatnya Muhammad, irji'u ila manazilikum, setelah selesai sholat id kembali ke rumah kalian masing-masing. Qad baddaltu sayyiatikum bil hasanat, sungguh telah aku ganti semua keburukanmu dengan kebaikan. Jangan sampai nggak sholat id ya. Sholat id itu setahun hanya 2 kali. Ajak istri dan anak-anak meramaikan sholat id. Karena dengan kita datang ke sana, di antara keutamaannya dosa kita diampuni dan keburukan-keburukan kita diganti dengan kebaikan. Yaqulullah, ya ibadi sumtum li wa afturtum li faqumu maghfuran lakum. Allah berfirman kepada mereka yang ikut sholat id, hamba-hambaku, kalian kemarin puasaku,
kalian kemarin puasa karena aku, kalian pun juga hari ini gak puasa karena aku. Berdirilah kalian, sungguh sudah aku ampuni semua dosa kalian. Alhamdulillah, jangan tinggalkan sholat. Jangan alasan bergadang takbiran, tapi bangunnya kesiangan jam 9. Subuh kesiangan, apalagi sholat id jangan. Ya, karena sholat id itu termasuk amaliyah yang sangat dianjurkan kita kerjakan di hari raya Idul Fitri. Dalam mazhab Syafi'i, sholat id ini sama dengan sholat Jum'ah. Ada 2 khutbahnya. Cuma kalau sholat Jum'ah 2 khutbahnya sebelum sholat, kalau sholat id 2 khutbahnya sesudah sholat. Memang tidak menjadi rukun. Andai tidak ada khutbahnya pun juga enggak masalah. Tapi disunnahkan ada 2 khutbah yang aturan 2 khutbah itu sama dengan 2 khutbah Jumat. Ada rukun khutbah dan seterusnya. Ini Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, sebagian amaliyah yang sangat dianjurkan ketika kita jumpa dengan hari raya, baik Idul Fitri ya maupun Idul Adha. Khusus untuk zakat tentunya Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang agung dan mulia ini, menjadi sababiyah puasa Ramadan kita diampuni, diterima ya. Semua amalia Ramadan kita diterima dan dosa kita diampuni, serta semua hajat kita dikabul, diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan amin Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ja'al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna as-salata wasyama wal qiyam. Allahumma ij'alna min ahli al-istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wasi' alaina rizqana ya Allah wa adim alaina khalqaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.